Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dan bersama-sama dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif oleh Ibu Salma SPD. Nah, pada hari ini jadi pada hari ini kita akan melaksanakan, Ibu Salma akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Adaptan Mesura. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan saja Ibu Salma untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Jadi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Tandasura, Kabupaten Polewali Mandar. Oke, jadi adapun konsep inti budaya positif yang kurang lebih 2 minggu kami pelajari di LMS di Pendidikan Guru Penggerak. Yang pertama itu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini satu-satu akan kita bahas bersama bagaimana kita meningkatkan disiplin positif di sekolah kita di SMP Negeri 1 Tandasura. Sebelum masuk di kata disiplin positif, kira-kira apa yang kalian Bapak Ibu Guru pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Apa kira-kira makna kata disiplin menurut Bapak Ibu Guru? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa kira-kira apa itu disiplin? Patuh. Oke, selain patuh apa lagi? Oke, datang tepat waktu. Jadi itu merupakan salah satu disiplinnya, datang tepat waktu dan patuh. Jadi di sini Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu belajar. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi disiplin di sini yang bisa tadi dikatakan patuh. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplin positif bisa terjadi atau bisa konsisten dilakukan di sekolah apabila kita sebagai guru bisa melakukan disiplin diri seperti terlebih dahulu. Jadi harus mulai dari kita sendiri, mulai dari gurunya itu sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi role model bagi peserta didik kita.
Jadi bisa dilihat di sini, jadi disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, hukuman ataupun pujian. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa disiplin positif bisa konsisten kita lakukan di sekolah apabila motivasi internal yang ada di dalam diri kita itu sudah ada. Jadi jangan ada paksaan ataupun hukuman ataupun pujian kepada peserta didik kita, sehingga disiplin positif itu bisa kita lakukan di sekolah. Jadi harus dari motivasi diri itu sendiri. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman akan berbasis disiplin positif sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan karakter murid kita. Jadi murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Itu merupakan sekolah yang kita cita-citakan. Sekolah yang kita cita-citakan merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kedua, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi itu merupakan sekolah yang kita cita-citakan. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Jadi itu merupakan semua sekolah yang kita cita-citakan. Jadi melalui disiplin positif itu semua bisa terjadi. Berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di dalam peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan di atas ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain. Jadi ini merupakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lakukan di sekolah kita agar disiplin positif bisa kita lakukan secara konsisten di sekolah. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi perilaku manusia bukan hanya untuk kepada peserta didik. Jadi ini juga berlaku untuk guru ya. Kira-kira dari 3 motivasi di atas Bapak Ibu guru, kira-kira mana yang Bapak Ibu guru miliki dari 3 motivasi di atas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terkadang ya Bapak Ibu, anak kita melakukan suatu kegiatan atau apa saja di sekolah karena ada maksud. Jadi apakah karena untuk menghindari hukuman anak-anak melakukan suatu kegiatan hanya karena takut kena hukuman oleh gurunya, atau untuk mendapatkan imbalan? Kadang-kadang anak termotivasi untuk belajar hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari gurunya. Ada juga motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu guru, dari ketiga motivasi ini yang terlihat pada peserta didik kita itu motivasi apa saja? Mungkin ada yang bisa berpendapat
selama kalian Bapak Ibu guru mengajar, kira-kira motivasi yang ada pada peserta didik kita yang condong di sekolah kita itu apa? Apakah motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya untuk mendapat imbalan atau hadiah dari gurunya, atau dari kesadaran murid itu sendiri? Kira-kira Bapak Ibu guru dalam menghadapi murid di sekolah kita, kira-kira motivasi apa yang condong pada murid kita? Ada yang bisa berpendapat? Nomor 1 dan nomor 2, Bu. Oh, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3. Jadi murid lebih menghindari hukuman untuk melakukan suatu kegiatan, dan ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu yang terjadi di sekolah kita menurut Bahru. Itu menurut Bahru. Yang lain? Nomor 1 untuk menghindari hukuman. Jadi ini motivasi yang pertama dan kedua, ini termasuk motivasi eksternal. Jadi masih ada pengaruh dari luar. Jadi disiplin positif bisa konsisten kita lakukan di sekolah apabila murid kita sudah memiliki motivasi internal, yaitu motivasi karena menghargai dirinya sendiri. Sedangkan mungkin ya rata-rata ya, bukan hanya murid, mungkin kita saja sebagai guru kadang datang tepat waktu di sekolah hanya karena mungkin kita takut kepada atasan, tidak enak kepada atasan. Mungkin itu biasa terjadi kepada diri kita, bukan hanya kepada peserta didik kita. Kadang ya kita takut, misalnya malu lah untuk datang terlambat hanya karena segan atau tidak enak kepada ke atasan atau kepala sekolah. Jadi mungkin yang kita perlukan untuk meningkatkan motivasi internal dalam kita, yaitu kita bisa menghargai diri sendiri, kesadaran dari dalam diri. Oke, next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi di atas ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini untuk bertahan hidup itu seperti kebutuhan akan makanan, akan pakaian dan lain-lain, kebutuhan pokok kita ya. Jadi itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini murid kita kadang tidak mendapatkan, mungkin kurang rasa sayang, mungkin tidak diterima oleh teman-temannya. Jadi kadang murid akan melakukan suatu tindakan yang salah apabila kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Karena kadang siswa kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik karena mungkin tidak diterima oleh teman-temannya, mungkin dikucilkan lah sama teman-temannya. Dan yang ketiga, kebebasan. Jadi murid kita itu membutuhkan kebebasan, bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat dan lain-lain. Dan kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Di sini kebutuhan akan penguasaan apabila murid kita mendapatkan prestasi atau nilai terbaik di kelas, disitulah dia membutuhkan penguasaan. Penguasaan di sini kayak suatu apresiasi lah kepada murid kita yang memiliki nilai yang terbaik di kelas misalnya. Kita masuk di keyakinan kelas. Jadi biasa Bapak Ibu, di sini ada wali kelas. Wali kelas berapa Bu Maskia? Kelas 9. Siapa lagi wali kelas di? Oh, Pak Upa. Pak Upa wali kelas berapa? Sudah membentuk keyakinan kelas di kelasnya Pak sama kelas 7. Belum. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas di kelas kita. Keyakinan yang kita sepakati bersama peserta didik kita.
Jadi yang pertama itu prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi di sini Bapak Ibu, kita meminta pendapat kepada murid kita. Kira-kira peraturan apa saja yang kita buat agar kelas kita bisa berjalan dengan baik pada saat proses pembelajaran. Jadi di sini kita yang meminta pendapat kepada murid kita. Kira-kira peraturan atau keyakinan kelas apa yang ingin kita lakukan di kelas kita. Jadi di sini kita serahkan semuanya kepada murid. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada para murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setelah murid kita tanya apa saja peraturan atau keyakinan yang kita ingin sepakati, kita tulis saja di papan tulis dan atau di kertas plano seperti ini, bisa kita pakai stick note. Dan yang berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kan biasa anak itu minta misalnya keyakinan apa kira-kira yang kita lakukan di kelas. Biasa anak-anak menyatakan jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itu masih kalimat negatif ya, karena masih ada kalimat negatifnya di situ, jangan membuang sampah. Jadi kita bersama murid dengan wali kelas di situ mengubah kalimat negatif tadi menjadi sebuah kalimat positif dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu kita jadikan menjadi kalimat positif. Contoh yang kedua juga di atas, jangan makan di kelas pada saat belajar. Kalimat positifnya diganti menjadi makan pada saat jam istirahat. Ya, dihilangkan kata larangan, kan itu termasuk kalimat negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Next. Jangan buang sampah. Setelah itu, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Jadi Bapak Ibu, bedakan peraturan dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu muncul atau terbit dari peraturan tersebut. Jadi itu tadi makan pada jam istirahat itu masih peraturan. Jadi di sini kita akan masukkan kalimat curah pendapat dari siswa tersebut ke dalam keyakinan kelas. Jadi kita menggunakan nilai-nilai kebajikan. Untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut, contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu termasuk nilai keyakinan saling menghormati. Jadi kan banyak biasa itu murid mencurahkan semua pendapatnya, kayak jangan buang sampah sembarangan, hormati guru, tidak berkelahi di dalam kelas. Itu kita jadikan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi menjadi saling menghormati. Jadi jangan lagi tulis dalam keyakinannya tidak ribut di kelas, mendengarkan guru. Jadi itu semuanya kita rangkum ke dalam saling menghormati. Jadi keyakinan yang ditulis di dalam kelas itu menjadi saling menghormati. Misalnya tadi datang tepat waktu. Tepat waktu itu termasuk nilai-nilai kebajikan apa kira-kira? Datang tepat waktu itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Disiplin ya. Jadi tidak boleh menaruh di atas datang tepat waktu, karena akan banyak keyakinan atau peraturan itu merupakan suatu peraturan. Jadi nilai-nilai kebajikan dari misalnya datang tepat waktu itu disiplin. Next. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan berikutnya. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan,
menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Dari yang tadinya banyak sekali curah pendapat dari murid, jadi itu menjadi berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila malah terlalu banyak, maka siswa kita akan sulit mengingatnya dan akibatnya akan sulit dijalankan. Berikutnya, setelah keyakinan sekolah kita buat, baiknya keyakinan kelas yang kita sudah sepakati itu kita tanda tangani bersama murid dan wali kelas. Jadi bagusnya kalau ditandatangani itu keyakinan kelas yang sudah disepakati, terus ditandatangani bersama murid dan semua murid. Setelah itu kita bisa tempel di dinding kelas sebagai jadi murid juga bisa melihat, oh ini loh keyakinan atau peraturan yang sudah disepakati. Oke, jelas. Apakah ada pertanyaan sampai di sini tentang pembentukan keyakinan kelas? Jadi ini biasa wali kelas ya yang membuat bersama murid di kelas. Misalnya kelas 7 kan belum ada keyakinan kelasnya di dalam. Jadi mungkin Bapak Upa setelah ini bisa membentuk keyakinan kelas di kelas 7. Kalau saya sudah buat kesepakatan, tapi belum jadi keyakinan karena saya tidak paham, saya cuma buat saja kesepakatan, belum bertanya keyakinan. Jadi misalnya ke depannya. Oke, jadi mungkin itu masih berupa peraturan karena memang keyakinan itu diambil dari peraturan. Oke, ya. Itu kalau misalnya kita buat kesepakatan di terma ini itu apa namanya? Keyakinan. Ya. Iya, memang bisa juga Bu. Kita buat kesepakatan di mata pelajaran kita bersama murid kita. Jadi itu kesepakatan mata pelajarannya kita bisa bacakan. Kan sebelum belajar kita bisa membuat kesepakatan bersama murid kita. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, akan alangkah baiknya apabila kita memperlihatkan kesepakatan itu sebelum kita mulai pembelajaran, bahwa dari awal pembelajaran kita sudah membentuk kesepakatan. Jadi akan baiknya kita selalu mengingatkan murid kita bahwa kesepakatan yang kita sudah sepakati ini. Jadi supaya murid juga bisa melihat, oh ini kesepakatan yang kita sudah sepakati. Dan mudah-mudahan murid tidak lagi melanggar kesepakatan yang kita sudah sepakati. Bisa juga diambil. Saya sempat buat kelas meminta kepada masing-masing kita cantumkan saja dalam kelas. Sejak mapet? Ya. Kita tentang. Kalau saya pribadi memang kemarin sudah membuat satu kemarin kan saya sudah pendapat dengan siswa dan pada akhirnya kita menghasilkan satu keyakinan di mata pelajaran itu sendiri. Dan kemarin itu karena memang untuk kelas 7 saya baru masuk sebenarnya, mengingat padat yang begitu padat ini kemarin jadwal di Agustusan. Jadi kemarin bersama dengan murid saya bercurah pendapat dengan mereka di kelas 7 untuk membentuk satu keyakinan yang dimana itu saya ambil hanya di mata pelajaran saya saja. Iya, karena saya kan bukan wali kelas ya, jadi saya hanya mengambil di mata pelajaran saya saja. Jadi mungkin bisa seperti itu Ibu. Jadi itu tadi kesepakatan mata pelajarannya tidak ditempel di kelas ya, hanya pada saat mungkin ibu mengajar baru kesepakatan itu ditampilkan lagi kepada murid. Apakah kesepakatan yang ibu tadi sepakati bersama murid itu dicatat bersama murid atau? Ya, jadi kesepakatannya itu memang kemarin di lembar pertama ya, saya cantumkan, saya suruh tulis baik-baik, ditulis dan dicatat secantik mungkin, karena suatu saat nanti kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran bisalah kita ingatkan dan suruh baca kembali. Seperti itu. Baiklah, itu juga sangat bagus ya. Jadi tapi alangkah baiknya apabila
keyakinan yang sudah kita sepakati bersama murid bisa ditempel di dalam kelas kayak anunya tadi Pemaskia, karena mungkin masing-masing guru memiliki kesepakatan dalam mata pelajarannya. Memang itu bisa saja, tapi biasa yang ditempel di kelas itu kesepakatan bersama wali kelas. Kalau memangnya kesepakatan itu misalnya tadi Pemaskia ingin menempel per mata pelajarannya, kenapa tidak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh pemateri rekan-rekan sejawat yang sama-sama berbahagia. Jadi ada pertanyaan saya Ibu, ini kan baru saya dengar ya yang namanya keyakinan kelas, dan selama ini kita tahunya itu peraturan kelas. Jadi yang saya ingin tanyakan tujuannya sebenarnya itu dibuatnya keyakinan kelas. Kemudian saya juga bingung langkah-langkahnya itu untuk menyusun keyakinan kelas. Apa dulu yang kita lakukan? Apakah disosialisasikan dulu ke murid? Kemudian siapa saja yang hadir dalam penyusunan itu? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak menyangkut pertanyaannya tadi yang pertama, tujuan dari pembentukan keyakinan kan itu peraturan beda ya sama keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kadang itu kita buat sendiri Pak, tanpa meminta pendapat dari murid kita. Jadi peraturan kadang itu memberatkan seorang murid. Kadang peraturan kita itu buat tanpa bertanya kepada murid. Jadi kalau di sini kesepakatan atau keyakinan kelas, kita bercurah pendapat bersama murid. Apa kira-kira yang aturan yang ingin kita lakukan agar kelas yang kelas kita itu tertib. Bagaimana kelas kita berjalan dengan baik. Jadi di sini kita bercurah pendapat bersama murid. Murid yang diminta untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan tahu keyakinan kelas yang ingin kita buat. Jadi kita kan biasa dulu ya sebelum ada keyakinan kelas kita memajang peraturan di kelas, misalnya tidak datang terlambat, tapi itu tanpa kesepakatan dari murid kita yang membuat peraturan itu sendiri. Jadi kalau ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, murid yang diminta untuk mencurahkan pendapatnya apa yang ia inginkan agar kelas kita tetap tertib dan aman dalam proses pembelajaran. Apalagi tadi langkah-langkahnya ya, bagaimana teknisnya. Jadi biasanya ya Pak, kalau yang seperti tadi Pemaskia tergantung dari kita. Misalnya wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid. Jadi kita sebagai guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan sendiri bersama murid kita. Misalnya di kesepakatan kelas yang ada di kelas yang dipajang itu tidak ada di kesepakatan di mata pelajaran kita. Jadi kita bisa membuat kesepakatan mata pelajaran bersama murid kita. Apa yang kita inginkan di kelas kita agar kelas yang kita pada saat kita melakukan pembelajaran, murid dan guru itu bisa melakukan kesepakatan agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Karena kan kadang murid itu melakukan kayak datang terlambat senangnya. Jadi itu bisa kita buat peraturan sendiri atau keyakinan kesepakatan bersama murid di mata pelajaran kita. Apakah tidak akan menggugurkan kesepakatan kelas kalau kita membuat juga kesepakatan mata pelajaran? Nah, contoh misalnya ketika misalnya di kesepakatan kelas tidak dilarang membawa HP. Nah, di mata pelajaran misalnya si A bisa membawa HP. Nah, sudah ada, apakah tidak menggugurkan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di mata pelajaran di kesempatan kelas?
Oke, masalah HP kan itu bisa kita bicarakan bersama wali kelas dengan guru mata pelajaran bahwa pada mata pelajaran ini saya membutuhkan HP sebagai media pembelajaran di kelas saya. Jadi itu bisa kita bicarakan juga sama anak-anak bahwa di kesepakatan kelas bersama wali kelas kalian dilarang membawa HP. Tapi kan kalian kita sebagai guru mata pelajaran akan berkonsultasi dulu sama wali kelasnya bahwa saya ingin membawa HP di mata pelajaran saya, sedangkan ini berbanding terbalik dengan kesempatan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Jadi mungkin kita bisa juga memberitahukan kepada murid bahwa sudah ada konfirmasi sebelumnya kepada wali kelas. Sedikit Bu, begini tambahannya. Di kelas 8 kan saya sudah membuat kesepakatan kelas. Begini, pada saat sebelum saya membuat, saya adakan dulu semacam survei ke siswa atau tanya jawab ke siswa, latar belakangnya apa, faktor-faktornya apa, sehingga muncullah kesepakatan itu. Jadi contohnya tadi masalah bawa HP ya, saya tanya dulu ke siswa, siapa yang pernah bawa HP ke sekolah? Dia bilang, saya Bu, alasannya apa? Katanya ada guru yang biasa suruh untuk bawa ini ya kan. Nah, jadi saya bilang bisa bawa HP pada saat diminta oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu. Kalau saya seperti itu Pak di kelas saya. Oke, bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau kita lanjut? Apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sama Pak, keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke Pak Mursi. Ya, terima kasih atas Terima kasih Miknya. Kalau peraturan beda lagi Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi hari ini tentang keyakinan kelas. Ini saya melihat ini hasil curah pendapat dengan siswa. Pertanyaan saya, misalkan ada siswa yang ngotot, misalnya ada aturan guru yang tidak disetujui. Sedangkan menurut guru tersebut aturan tersebut sangat-sangat bagus untuk dimasukkan di keyakinan kelas. Apakah bisa kita tidak masukkan itu? Misalnya ada siswa ini yang aturan keyakinan ini Bu tidak bisa dimasukkan di keyakinan kelas kan karena hasil curah pendapat kita dengan siswa. Apa yang harus kita lakukan jika ada siswa yang menolak aturan tersebut? Karena ini hasil dari curah pendapat kita dengan siswa. Misalkan siswa misalnya ini tidak usah dimasukkan mengenai tentang tidak bawa HP misalnya karena sekarang sudah zamannya milenial, misalnya begitu. Oke, baiklah Pak. Jadi kan ini curah pendapat bersama siswa. Jadi memang ini Pak pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas kita memang serahkan kepada murid kita. Jadi memang murid kita yang diminta untuk mencurahkan pendapatnya tentang apa yang ingin kita sepakati. Bukan berarti siswa yang mengambil keputusan. Ya, kita bersama-sama lah. Memangnya kalau memang keyakinan atau kesepakatan itu positif, jadi bisa saja. Karena kan kita bisa membuat memberikan arahan lah kepada murid kita bahwa ini keyakinan atau kesepakatan ini bersifatnya positif untuk kalian. Jadi kan untuk kayak misalnya aturan itu tidak disepakati oleh murid, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Itu kita bisa katakan kepada murid kita Pak. Ya misalnya dia bawa HP, mungkin pendapat siswa zaman sekarang HP sudah sangat dibutuhkan dalam pembelajaran karena mereka browsing di internet. Sedangkan kita untuk membawa HP ini sangat-sangat negatif. Iya, karena kan lebih banyak kita bisa mengatakan karena lebih banyak sisi negatifnya dari membawa HP. Karena kadang mana yang membawa HP itu pada saat yang istirahat, mereka kadang meninggalkan sekolah, pergi keluar di lingkungan sekolah untuk mencari jaringan hanya untuk bermain HP. Jadi dampak negatifnya juga dari HP. Interaksi bersama temannya itu berkurang Pak, karena kebanyakan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri tanpa bersosialisasi dengan teman-temannya.
Jadi istilahnya ini keyakinan kelas tetap ditentukan oleh guru tersebut ya, biarpun sebagian besar anak-anak yang ingin mengeluarkan aturan tersebut, misalnya masukkan saja ini boleh bawa HP. Kan ini kan kesepakatan kan, Nah, ya diarahkan ke positifnya. oke. Terima kasih. Kan kadang misalnya memang HP dibutuhkan, ya itu tadi kita bisa kondisikan saja pada mata pelajaran apa kan. Kemarin juga sempat misalnya ada guru mata pelajaran yang membiarkan muridnya untuk membawa HP karena ingin digunakan pada mata pelajaran tersebut. Pada saat jam pelajaran tersebut hanya pada saat jam pelajaran tersebut bisa HP-nya diambil setelah mata pelajaran itu. Karena kan ada juga murid yang kemarin bilang saya bawa HP karena saya dihubungi oleh orang tua saya. Jadi HP-nya bisa saja kita simpan di kantor untuk alternatif baiknya. Jadi apabila kesepakatan yang diinginkan oleh siswa itu mengarah ke negatif, kita sebagai guru tetap berusaha untuk mengarahkan ke positif. karena kan lebih banyak, misalnya kalau lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, ya memang lebih baik. Oke, bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas? Sudah jelas Bapak Ibu? Oke, next ya. Oke, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Jadi posisi penghukum kita sebagai guru itu sebenarnya tidak baik untuk murid kita. Jadi sebaiknya kalau bisa posisi penghukum ini kita tidak gunakan kepada peserta didik kita, karena akan berdampak negatif. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Jadi kadang-kadang murid yang membuat kesalahan, bila kita berikan hukuman akan memiliki dampak negatif kepada murid tersebut. Yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi ada pun dampak negatif dari pembuat merasa bersalah di sini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi di sini posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Kadang kita sebagai guru membuat murid kita merasa bersalah apabila melakukan sebuah kesalahan atau sebuah kesalahan. Next. Yang ketiga, posisi teman. Di sini posisi teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Jadi di sini posisi kontrol guru sebagai teman ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kalau dampak negatif positifnya mungkin murid akan merasa akrab dengan gurunya. Dampak negatifnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Bisa saja misalnya maka bisa saja murid pada guru lain
tidak akan misalnya mau disuruh misalnya hanya pada guru yang dianggapnya teman. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Jadi di sini posisi guru memantau murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pertanyaan yang diajukan pada posisi pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi di sini posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Jadi di sini posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di sini posisi manajer kita bisa murid kita bisa dicarikan solusi apabila murid kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi murid di sini yang mempunyai peran. Kita akan menyimak sebuah video mengenai 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu Guru kita renungi video di atas, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu Guru berada di posisi yang mana untuk menghadapi murid-murid yang ada di sekolah kita. Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Boleh Hendra. Yusra. Boleh Yusra. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Salah gurunya. Sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Ya, sana. Itu di depan bersih. kenapa saya harus kehilangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kasih masuk di undang-undang perlindungan anak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Salda. Ibu tidak bisa memisahkan kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Oh. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Bapaknya marah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, setelah menyimak video di atas, tentu kita sudah bisa mengetahui selama ini posisi kontrol apa yang kita gunakan kepada murid-murid kita.
Di sini saya akan memperlihatkan sebuah kasus. Jadi kita akan sama-sama melihat kasus di atas dan akan ada pertanyaan kira-kira guru Pak Lukman di atas ya, Pak Lukman menggunakan posisi kontrol apa? Coba kalian bisa menyimak. Bila Bapak Lukman enggak jadi cukup. Jadi berdasarkan kasus yang ada di slide sebelumnya, kita akan menjawab ketiga pertanyaan di atas. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jadi ada tadi kasus di slide sebelumnya, kita akan melihat posisi apa yang dilakukan oleh Pak Lukman kepada Sabrina. Di sini saya ada stick note ya, bisa kalian tuliskan dalam stick note dan kita tempel di atas. Kira-kira posisi kontrol apa yang digunakan Pak Lukman berdasarkan teks yang ada di atas? Bisa Bu, masih anak muda Bu. Posisi kontrol apa yang digunakan pada Pak Lukman? Dan menyapa, Anda mengatakan misalnya dia sebagai teman menyapa, Anda mengatakan bahwa Pak Lukman ini misalnya di posisi kontrol yang digunakan itu sebagai teman.
Kalau sudah ditulis bisa ditempelkan di kertas plano yang sudah ditempel di atas. Dua. Pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor 2 nilai Ini kan CGP dia itu dapat ya panjang lebar kita. makanya kertasnya cuma begini. YouTuber CGP nah bukan badan jelas Ini kertasnya nomor apa? Kalau kita dapat Ada nomor ini sambat. Nah, apa doang sepatu? Hah? Saya apa alasanmu sehingga memiliki mengirim WhatsApp? Mana kita mengira? Mana jalan? Ibu Yeti. Apa pertanyaan nomor tiga? Direkam 1 jam lewat kurang.
Kita yang lakukan. Nomor 3. Apakah Bu Salma masih bujang? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Sabrina mengenai kasus tersebut? Bagaimana Anda menyikapi dari sikap Pak Lukman kepada Sabrina? Apakah macoy di bawah atau bagaimana? Nomor 3, apa pendapat Anda tentang sikap dari Pak Lukman kepada Sabrina? Setujukah atau bagaimana Pak dengan perlakuannya? Setuju atau tidak setuju? Dan pada tahun dia Oke, mungkin sudah semua Bapak Ibu guru menulis tentang pendapatnya tentang narasi yang sudah kita baca mengenai kasus Pak Lukman dengan Sabrina. Bagaimana Pak Lukman memposisikan 5 posisi kontrol guru kepada Sabrina. Jadi dari materi 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu guru, jadi di sini kita bisa melihat bahwa posisi manajer merupakan posisi yang paling baik kita gunakan kepada peserta didik kita agar disiplin positif kepada murid kita bisa terwujud secara internal. Jadi motivasi internal pada murid juga bisa terwujud. Mungkin demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Guru hebat pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.